Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Rahmawati. Halo semuanya, perkenalkan namaku Natasha Ingafrini Fauzi dengan NIM 206036. Saya Dia Ayu Puspitasari. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Simak video berikut ini. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai kurikulum pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Eva Eridia, Magister Pendidikan. Hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nama anggota kelompok. Yang pertama, Natasha Ingga Felani Fauzi dengan NIM 206036. Yang kedua, Dia Ayu Puspitasari dengan NIM 206038. Yang ketiga, Nurlaili Rahmawati dengan NIM 206049. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana ataupun proses pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. Tarpan mengatakan istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir, pelari, dan kur, tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai dengan finish untuk meraih medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan jadi sebuah mata pelajaran oleh peserta didik dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa peserta didik telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Menurut Pane dan Darwis Dasopang tahun 2017 menyatakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Pembelajaran bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada dominan kognitif. Dengan demikian, pembelajaran adalah proses belajar dan mengajar di mana ada hubungan di antara guru dan siswa dengan memakai segala komponen dan sumber yang ada untuk menciptakan situasi belajar dan mengajar yang efektif serta efisien agar dapat menciptakan tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum. Menurut Zainal Arifin pada bukunya tahun 2011 halaman 13, bila dilihat dari sisi pengembang kurikulum atau guru, kurikulum mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi preventif, untuk mencegah kesalahan para pengembang kurikulum, terutama dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kurikulum. Fungsi yang kedua yaitu fungsi korektif, yaitu mengoreksi dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam melaksanakan kurikulum. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi konstruktif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi para pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting dalam peranan kurikulum menurut buku Zainal Arifin, yaitu diantara lain 1. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran sangat memiliki sangkut paut satu sama lain, karena kurikulum merupakan rencana pembelajaran. Kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan dalam pendidikan, serta isi yang harus dipelajari, sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan muridnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.